saya Eki dengan nomor induk mahasiswa E1M02207. Prodi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai dasar nilai ilmu pengembangan di era reformasi. Pancasila merupakan ideologi dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Bangsa Indonesia memiliki akar budaya dan religi yang kuat dan tumbuh sejak lama dalam kehidupan masyarakat sehingga manakala pengembangan ilmu tidak berakar pada ideologi bangsa, sama halnya dengan membiarkan ilmu berkembang tanpa arah dan orientasi yang tidak jelas. Selanjutnya saya akan menjelaskan definisi ilmu pengetahuan. Pengetahuan atau knowledge berbeda dengan ilmu atau sains, sedangkan istilah ilmu pengetahuan merupakan terjemahan dari sains itu sendiri. Setiap ilmu adalah pengetahuan, tetapi tidak setiap pengetahuan adalah ilmu. Pengetahuan adalah sesuatu yang diketahui oleh manusia, sehingga ilmu berada setingkat di atas pengetahuan. Ada dua pendapat berbeda tentang ilmu pengetahuan. Pendapat pertama menyatakan bahwa ilmu pengetahuan itu bebas dari nilai, nilai. Artinya tidak ada sangkut pautnya dengan moral, dengan etika, dengan kemanusiaan, serta dengan ketuhanan. Sedangkan pendapat yang kedua menyatakan bahwa ilmu pengetahuan pada hakikatnya adalah untuk kesejahteraan umat manusia. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan adalah ilmu yang terikat dengan nilai seperti nilai moral, nilai kemanusiaan, dan nilai religius. Ada beberapa tokoh yang mengemukakan pandangan yang berbeda tentang sumber ilmu pengetahuan, yaitu Plato dan Aristoteles. Plato menyebutkan bahwa akal pikiran adalah sumber ilmu pengetahuan, sedangkan Aristoteles meyakini bahwa sumber ilmu pengetahuan adalah pengalaman seseorang dalam berinteraksi. Sedangkan Heinrich dan Hofstadter mengemukakan bahwa sumber ilmu pengetahuan berasal dari persepsi atau pengalaman indrawi, memori atau ingatan, reason atau akal naral, introspection atau introspeksi. Selanjutnya, definisi era reformasi. Era reformasi atau era pasca Soeharto di Indonesia dimulai pada tahun 1998, tepatnya saat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998 dan digantikan oleh Wakil Presiden saat itu, B.J. Habibie. Proses reformasi menghasilkan tingkat kebebasan berbicara yang lebih tinggi, berbeda dengan penyensoran yang meluas saat Orde Baru. Akibatnya, debat politik menjadi lebih terbuka di media massa dan ekspresi seni makin meningkat. Selanjutnya, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di era reformasi. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Di antaranya, pertama, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, bahwa setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri. Yang ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu-rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia. Artinya, mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Yang keempat, bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri, atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu atau mempribumikan ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di era reformasi saat ini adalah untuk mengungkap peran Pancasila sebagai rambu-rambu normatif bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Selain itu, pengembangan ilmu dan teknologi yang ada di Indonesia harus berakar pada budaya yang ada di Indonesia, budaya bangsa Indonesia,
dan melibatkan partisipasi masyarakat luas. Sehingga kemajuan dan perkembangan iptek sangat diperlukan dalam upaya mempertahankan segala kekayaan yang dimiliki di Indonesia serta menjawab segala tantangan kemajuan zaman. Selanjutnya, dinamika Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu di era reformasi. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu di era reformasi belum dibicarakan secara eksplisit oleh para penyelenggara negara sejak Orde Lama sampai era reformasi. Para penyelenggara negara pada umumnya hanya menyinggung masalah pentingnya Pancasila dengan keterkaitan antara pengembangan ilmu dan dimensi kemanusiaan atau humanisme. Ada beberapa bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, kapitalisme sebagai manusia perekonomian dunia, termasuk Indonesia sendiri. Yang kedua, globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek. Yang ketiga, konsumerisme menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju ipteknya. Yang keempat, pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri, yaitu workability atau keberhasilan, satisfaction atau kepuasan, dan result atau hasil, mewarnai perilaku kehidupan sebagai besar masyarakat Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.